Pernah nggak terpikir bahwa kambing yang tiap hari kita lihat, kita rawat, kita kasih makan, itu bisa jadi jalan untuk keluar dari kemiskinan? Saya dulu juga ragu, kambing itu kelihatannya remeh, bau, kotor. Orang kampung pelihara cuma buat kurban atau hajatan. Tapi setelah saya lihat sendiri, setelah saya ngobrol langsung sama peternak-peternak kecil yang dulunya nggak punya apa-apa, saya sadar satu hal. Bisa banget. Kambing bisa bikin hidup orang berubah. Saya pernah duduk di depan kandang kayu ngopi bareng peternak desa yang awalnya cuma punya 2 ekor. Sekarang, anaknya kuliah di kota, rumahnya bertingkat, hidupnya mandiri. Bukan karena kambingnya banyak, tapi karena dia tahu cara jalanin usahanya. Yang bikin kaya itu bukan jumlah kambing, tapi sistem dan cara mikirnya. Seringkali kita terlalu fokus sama hasil, pengen cepet kaya, pengen langsung panen. Padahal kambing itu bukan ATM. Dia bukan uang yang bisa dicairin kapan aja. Kambing itu jalan menuju perubahan hidup. Kalau kamu rawat dengan sungguh-sungguh, sabar, dan ngerti alurnya, maka 1 ekor bisa jadi 2 ekor, 2 jadi 5, dan terus berkembang. Tapi kalau cuma dikejar buat untung cepat, biasanya malah jadi beban. Saya kenal orang yang pelihara 20 ekor, tapi setiap bulan tekor. Kenapa? Karena dia nggak punya sistem. Asal ngasih makan, asal beli, asal jual. Nggak ada hitungan, nggak ada pencatatan, nggak ada strategi. Sementara yang lain cuma punya 6 ekor, tapi hidupnya tenang. Karena dia tahu kapan breeding, kapan jual, kapan tahan. Dia nggak kaya dalam semalam, tapi dia pelan-pelan naik. Banyak yang minder, Mas, saya cuma punya uang buat beli 2 ekor, cukup nggak? Justru bagus. Kalau kamu mulai dari kecil, kamu bisa belajar pelan-pelan. Kamu nggak bingung urus banyak, kamu fokus. Kamu ngerti karakter tiap kambingmu. Dan yang paling penting, kamu nggak takut rugi besar. Saya pernah lihat orang langsung mulai dari 20 ekor. Modalnya dari pinjaman, harapannya tinggi. Tapi dia nggak ngerti siklus breeding, nggak ngerti pakan, nggak tahu kapan musim paceklik. Baru setahun, semua dijual murah. Mulai kecil itu bukan aib. Yang penting, dari awal kamu udah serius. Ngitung pakan, ngatur jadwal, catat kelahiran. Dan yang lebih penting, belajar terus. Karena orang yang mulai dari kecil dan belajar pelan-pelan, biasanya lebih awet dan sukses dalam jangka panjang. Kamu mungkin mikir beternak itu kayak kerja sampingan, kayak hobi yang bisa ditinggal-tinggal. Tapi kalau kamu mau hasilnya nyata, kamu harus hidup sebagai peternak. Bangun pagi, cek kondisi, bersihin kandang, ngitung pakan, lihat kotoran kambing sehat apa enggak. Ini bukan sekedar pelihara kambing, ini soal kebiasaan hidup baru. Saya pernah tinggal di rumah peternak selama 3 hari. Dari subuh, dia udah ke kandang. Mandi dulu, sholat, terus ke kandang. Nggak pakai ditunda, nggak pakai alasan capek. Ternak itu soal disiplin. Kalau kamu males, hasilnya ikut males. Kalau kamu niat, rezekimu juga bakal niat datang. Saya ulangi ini karena penting. Jumlah kambing nggak menentukan sukses, sistemlah yang menentukan. Kamu bisa punya 50 ekor, tapi nggak ngerti muter. Semua umur campur aduk, pejantan dibiarkan kawin bebas, indukan bunting tapi tetap dikasih pakan kering. Hasilnya pasti banyak kematian, banyak gagal sapi. Akhirnya rugi dan nyalahin kambing. Sementara yang punya 8 ekor, tapi semua rapi, ada pencatatan, ada rencana panen, ada pakan cadangan kalau musim hujan. Sistem ini bukan sesuatu yang ribet,
mulai aja dari hal-hal kecil. Jadwal makan, catatan induk dan anak, rotasi jantan, stok pakan minimal 1 minggu. Pelan-pelan kamu udah jalanin usaha yang profesional. Salah satu hal yang sering saya lihat di peternak pemula itu begini. Awalnya semangat, bangun kandang, beli kambing, posting foto di Facebook. 3 bulan pertama rajin, bulan keempat mulai males, bulan keenam kambingnya kurus, bulan ketujuh dijual semua. Lalu bilang, ternak kambing itu nggak cocok buat saya. Padahal bukan peternakannya yang salah, tapi kamu yang nggak sabar dan nggak konsisten. Kambing nggak bisa dipaksa cepat, dia butuh waktu, butuh perawatan rutin, dan satu hal yang pasti, butuh komitmen jangka panjang. Kalau kamu rawat, hasilnya nggak akan bohong. Kambing nggak pernah ingkar janji, tapi kamu harus mau bertahan di masa nggak enaknya. Banyak yang nanya, Mas, saya udah 6 bulan pelihara, kok belum ada untung? Saya jawab, selamat, itu normal. 6 bulan pertama biasanya belum kelihatan hasil, tapi kamu udah dapat yang lebih mahal dari uang. Pengalaman, pengetahuan, karakter. Kamu udah mulai tahu jenis pakan mana yang disukai kambingmu, udah mulai bisa bedain gejala sakit, udah ngerti jadwal birahi, udah belajar cara buat kandang kering. Dan itu semua nilainya nggak kebeli. Karena ilmu di kandang itu nggak bisa didapat dari YouTube aja. Harus dijalani sendiri, harus dihidupi. Uang akan datang belakangan. Tapi nilai hidup itu datang dari hari pertama kamu mulai serius. Saya sendiri pernah gagal, pernah salah beli indukan, pernah kena penyakit, pernah rugi panen kurban karena harga turun. Dan itu semua bikin saya lebih ngerti, lebih hati-hati, lebih terbuka. Gagal itu guru paling jujur, tapi banyak orang terlalu takut. Baru salah sedikit, langsung mundur. Padahal justru dari kegagalan kecil, kita bisa hindari kerugian besar. Ternak itu memang penuh resiko, tapi juga penuh peluang. Dan yang bisa bertahan, biasanya adalah orang yang belajar dari jatuhnya, bukan yang selalu berdiri. Saya pengen kamu dengar ini baik-baik. Kandang kecil bukan penghalang, yang jadi penghalang itu pikiran kita sendiri. Kalau kamu percaya kandangmu sempit, kambingmu sedikit, nggak bisa jadi apa-apa, ya itu yang akan kamu alami. Tapi kalau kamu tanamkan dalam hati, saya mulai dari kecil, tapi saya serius, saya konsisten, saya belajar, saya jujur. Maka dari kandang 2x3 meter itu bisa tumbuh mimpi besar. Saya lihat banyak orang yang sukses justru karena mereka gak malu mulai dari bawah. Gak gengsi pelihara 2 ekor, gak takut disebut bau kandang. Dan yang kayak gitu, biasanya jadi pemilik kandang besar di masa depan. Ternak kambing bukan cuma soal berapa ekor, tapi tentang bagaimana kamu hidup setiap hari. Apakah kamu jujur waktu jual? Apakah kamu sabar waktu ngurus? Apakah kamu rajin bersihin kandang walau nggak ada yang lihat? Itu semua bukan cuma menentukan hasil, tapi menentukan siapa kamu sebenarnya. Saya selalu percaya, cara kita memperlakukan kambing sedikit banyak mencerminkan cara kita memperlakukan hidup. Kalau kamu rapi, sabar, dan sungguh-sungguh, maka bukan cuma kambingmu yang berkembang, tapi juga mentalmu sebagai peternak. Nggak ada peternak sukses yang anti belajar. Bahkan yang sudah 20 tahun ternak masih terus nyimak cara baru. Karena dunia berubah, pola pasar berubah, jenis penyakit berubah, konsumen berubah. Kamu nggak bisa jalan terus dengan cara yang lama. Harus terus update. Harus tanya ke yang lebih berpengalaman. Harus mau dengar kritik.
Dan yang paling penting, belajar dari kandangmu sendiri. Catat, evaluasi, perbaiki. Karena sekolah terbaik itu bukan seminar, tapi kandangmu sendiri. Saya Andrian Yuda dan saya percaya, satu ekor kambing bisa ubah arah hidup. Bukan cuma karena nilainya, tapi karena usaha, karakter, dan harapan yang kita tanam di baliknya. Kalau kamu punya niat, sabar dan belajar terus, suatu hari kamu gak cuma punya kambing, tapi juga punya kehidupan yang lebih mandiri. Mungkin sekarang masih kecil, masih belajar, masih bingung. Tapi kalau kamu jalan terus, rezekimu juga akan jalan ikut kamu. Sampai jumpa di episode 2. Kita akan bahas berapa ekor kambing untuk bisa hidup layak. Kalau kamu suka video ini, bantu like, subscribe, dan share, biar makin banyak peternak kecil yang punya harapan besar dari kandangnya sendiri.